meng- mengenai edukasi rutin ya. Bersama saya Latia Arafat, di mana edukasi rutin KUAN yaitu setiap hari Kamis, tepat sekarang tanggal 9 Juli, eh, kita akan edukasi. Sebenarnya edukasinya basic sih, sederhana, tetapi ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau bicara volume, volume itu ibaratnya adalah eh, berapa usaha atau tekanan untuk menghasilkan harga. Harga itu apa? Harga itu adalah hasil yang berbentuk candlestick. Nah, hasil yang kita cari tentu candlestick yang punya body yang gede. Nah, ekornya kalau bisa tidak ada atau kecil. Nah, makanya kita harus paham bagaimana menganalisis yang namanya volume. Nah, kalau bicara tentang volume, eh, saya rasa Bapak Ibu di sini paham ya apa itu volume. Cuman kita akan buat studi case eh, dari berapa saham untuk menganalisa volume. Nah, dan nanti kita akan bahas bagaimana volume yang simple yang sudah disediakan di fitur chat Quant. Oke, bicara tentang Juli ya. Juli itu kan identik dengan angka 7, berarti keberuntungan. Kalau bicara tentang pola pattern gitu, pola 10 tahun ke belakang, histori 10 tahun ke belakang, ya Juli ini peluangnya 100% hijau. Belum ada. Jadi, apakah Juli ini adalah momen ISG reversal? Para pengamat, para analis bilang eh, Juli ISG akan rebound gitu. Nah, kalau bicara tentang histori, sejarah, memang selalu hijau. Tetapi kan tiap tahun, eh, apa ya, setiap tahun itu ceritanya berbeda, narasinya berbeda. Contohnya, di tahun 2026 inilah yang ISG merahnya dari awal tahun sampai saat ini ya. Mudah-mudahan Juli ini ISG rebound. Tetapi yang jadi masalah adalah Bapak Ibu perhatikan volume, volume, volume ISG. Kalau kita lihat volume ISG dari awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025 itu meningkat. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang, eh, volume dari awal tahun 2026 sampai akhir Juni itu menurun. Jadi, walaupun terjadi kenaikan, ini kita lihat kan kenaikan IHSG dalam seminggu terakhir. Seminggu terakhir ini kan naik. Tetapi volume IHSG itu menurun dan itu terlihat dari nilai transaksi. Kalau bicara nilai transaksi ya Bapak Ibu, rata-rata nilai transaksi ISG eh, satu minggu terakhir itu selalu bersekitar 10 triliun, 12 triliun. Nah, itu tidak seramai ketika dia dibawa turun. Dibawa turun itu transaksinya 30 triliun, 20 triliun lah minimal. Nah, rata-ratanya. Nah, jadi eh, bisa dikatakan ISG itu naik, harganya naik, tapi tidak diikuti dengan volume. Nah, tapi nggak apa lah ya, selama dia nggak drop parah. Dropnya kan nggak separah di bulan Juni dan Mei. Sudah mulai membaik, tapi membaiknya mungkin pelan-pelan ya Bapak Ibu. Nah, kalau bicara tentang volume dan value, itu sesuatu yang beda Bapak Ibu. Tetapi dia selalu berkorelasi. Kalau volume itu bicaranya satuannya adalah jumlah lembar saham. Berapa lembar saham yang diperdagangkan atau dipindah tangankan. Sedangkan value adalah nilai transaksi yang satuannya adalah rupiah.
Nah, nah, jadi dari ESG itu kita bisa bicara volume, jumlah lembar sahamnya sedikit yang dijual belikan. Bisa saja. Kenapa? Karena kita masih dibekukan oleh MSCI sampai eh, bulan September eh, 2026. Nah, baru dia ngasih keputusan nih. Apa sikap tegasnya saat ini? Mungkin gara-gara MSCI itu asing nggak melirik. Jadi yang memperdagangkan jual beli itu hanya domestik gitu. Nah, daily value juga terlihat. Biasanya value ISG itu di rata-rata 20 triliun atau di atas itu. Nah, sekarang value ISG itu transaksinya sehari hanya setengah dari normal, itu sekitar 10 triliun. Nah, jadi volume dan value itu sesuatu yang beda. Tetapi malam hari ini kita akan membahas yang namanya volume. Jadi volume itu apa? Volume adalah eh, berapa lembar saham yang diperdagangkan. Gunanya apa? Gunanya untuk melihat eh, kuat atau tidaknya suatu tren pembalikan arah atau pelanjutan tren. Nah, sederhananya volume, kalau basicnya kan seperti ini. Kalau harga volume naik, volume besar, lalu harga naik, next, ke depannya akan naik. Lalu, kalau volume naik, harga turun, maka esoknya akan turun. Itu atau bisa dikatakan koreksi. Itu dalam tren sehat. Kalau tidak sehat, itu biasanya bearish. Volumenya kecil, lalu harganya eh, turun atau candlenya kecil-kecil. Nah, bisa saja itu akumulasi. Tetapi itu harus dipastikan di area support. Selanjutnya, kalau dalam keadaan tren yang tidak sehat atau bisa dikatakan bearish, volume turun, lalu harga naik, itu bisa saja akumulasi sell. Nah, biasanya ini letaknya di resisten. Jadi, kita harus memahami eh, sederhananya volume itu usaha. Usaha market maker atau pelaku pasar dalam memperjualkan beli. Jadi, usaha itu harus besar dari rata-rata. Nah, usaha itu bisa kita lihat dari harga saham. Jadi kalau hasilnya bodinya gede-gede, wah itu bisa berlanjut. Tetapi kalau bodinya kecil, nah itu harus konfirmasi dulu. Nah, kita akan bahas dalam studi case seperti ini. Studi case yang pertama adalah di mana volume besar, lalu eh, kita lihat volume besar. Ini saya aktifkan kursornya dulu. Oke, ini kita lihat. Kalau dilihat eh, volumenya dengan rata-rata, garis putus-putus nih rata-rata, muncul volume besar, di mana dua atau tiga kali lipat dari rata-rata. Dan ini menghasilkan eh, kenaikan yang sangat agresif. Jadi misalnya saham A, anggap saja A, sebelumnya bergerak sideways, rentangnya dalam 500 sampai 520. Lalu tiba-tiba ada candle besar dan dia membreakout resisten gitu. Nah, dan diikuti dengan volume yang cukup besar. Nah, ini yang dicari oleh seorang trader. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menemukan saham yang oh ini akun nih, trennya sideways. Kenapa dibilang akun? Dia bergerak terbatas di situ-situ saja dan volumenya dibilang kecil enggak, dibilang besar juga enggak. Tapi suatu ketika muncul volume yang besar lalu diikuti dengan eh, harga. Nah, ini yang dicari trader.
Nah, ini menandakan posisi pelaku pasar atau pembeli itu dominan dan next ke depannya atau selanjutnya ini bisa harganya naik gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu cari gitu. Contohnya seperti ini. Ini adalah case tadi 9 Juli gitu. 9 Juli ada saham yang candlenya kecil-kecil gitu, bergerak sideways gitu. Bergerak sideways eh, seminggu, volumenya juga di bawah rata-rata. Lalu tiba eh, volume besar diikuti dengan harga yang besar. Nah, Bapak Ibu, ini ke depannya itu bisa lanjut. Alasannya kenapa? Nah, ada dua alasan yang bisa kita cermati di sini atau analisa. Yang pertama, kita perhatikan eh, pola berulang atau patternnya. Jadi pola berulang itu penting. Nah, kenapa? Eh, kita harus cari volume besar sebelumnya. Volume besar dengan eh, hasilnya bodinya besar dan besoknya naik nggak? Nah, kalau kita lihat pola pattern atau pola berulang pada tanggal 9 Juni, nah, ketika muncul volume besar di atas rata dan diikuti dengan harga atau hasil yang bisa dilihat dalam bentuk candlestick, nah besoknya naik. Nah, jadi di saham ini bisa dikatakan akan lanjut. Kenapa? Karena pola berulangnya di masa lalu itu berhasil menaikkan harga gitu. Nah, ini yang disebut eh, volume volume naik, harga naik. Nah, besoknya naik gitu. Nah, tetapi case-nya kita lihat yang ini. Volume turun, harga turun. Tetapi penurunannya itu tidak signifikan gitu. Penurunnya tidak lebih dari 3 atau 4% gitu. Nah, kita lihat besoknya setelah koreksi dia naik. Nah, ini yang disebut dengan koreksi gitu. Nah, oke. Selanjutnya, case yang kedua adalah bagaimana eh, volume besar, tetapi hasil dari volume tersebut bentuk candlenya kecil. Nah, ini artinya apa gitu? Ini bisa saja eh, adalah kenaikannya mulai terbatas. Nah, hati-hati. Jika kenaikannya mulai terbatas, bisa dikatakan buyer dan seller itu sama kuat. Nah, nah, hati-hati akan terjadi eh, pembalikan arah gitu. Nah, pembalikan arah itu terjadi kalau dia sudah menyentuh resisten. Jadi jangan tergoda dengan volume yang makin lama makin membesar, tetapi candlenya itu mulai mengecil. Nah, itu berarti eh, nextnya akan terjadi eh, koreksi atau reversal balik arah. Nah, case-nya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini saham sebelum eh, sahamnya naik gitu, volumenya kecil-kecil. Tetapi ketika sudah di atas, eh, bisa dikatakan ini resisten, eh, volumenya makin besar, tetapi hasilnya candlenya kecil-kecil. Nah, Bapak Ibu, hati-hati di sini. Kalau dia sudah berada di area resisten, ini bisa saja eh, ini pelaku pasar lagi distribusi gitu, distribusi untuk eh, taking profit secara diam-diam gitu. Jadi jangan tergoda dengan volume yang makin besar, tetapi candlenya kecil-kecil.
Nah, apalagi sudah berada dengan di area resisten, itu bisa dikatakan distribusi. Oke. Nah, case yang ketiga, volume besar, candlestick merah panjang. Nah, jadi ini case-nya di saham yang ketiga ini sebelumnya harganya naik, naik agresif gitu. Naik agresif diikuti dengan volume. Volume yang besar di atas rata-rata. Tetapi muncul satu candlestick merah juga diikuti dengan volume besar. Nah, ini artinya valid dia patah tren atau terjadi pembalikan arah dari naik menjadi turun. Nah, ini Bapak Ibu harus dihindari karena ini sudah konfirmasi patah tren. Jadi kalau sudah ada muncul eh, candlestick eh, merah, nah di sini case-nya hitam saya buat. Nah, jadi kalau terjadi tren naik, ini juga diikuti dengan volume. Lalu ketika muncul volume besar diikuti dengan candlestick besar, nah itu jangan dianggap itu koreksi, itu sudah konfirmasi awal terjadi pembalikan arah. Nah, next selanjutnya kan langsung gap down kan, gap downnya dilanjutkan dengan candlestick kecil-kecil. Jadi candlestick yang panjang bisa hitam, bisa merah. Nah, diikuti dengan volume yang besar. Nah, posisinya di atas atau di swing high itu reversal balik arah. Nah, ini juga terjadi hari ini nih. Sahamnya naik, lalu diikuti dengan volume besar. Nah, yang case keempat, studi kasus yang keempat, volume sebaliknya, volumenya kecil, tapi candlenya naik tinggi. Nah, ini case yang unik. Jadi ada saham volumenya kecil, tapi candlesticknya gede-gede. Nah, naiknya gede. Nah, dalam sehari naiknya luar biasa. Ini memberi arti bahwasanya kenaikan harganya itu tidak didukung dengan volume. Bisa saja pelaku pasarnya langsung tembak harga atas ya, sehingga bentuk candlenya besar, tapi tidak diikuti dengan volume. Malah volumenya kecil dan di bawah rata-rata. Nah, itu kelanjutannya eh, biasanya itu tidak valid lanjut. Bisa saja langsung drop. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan volume yang meyakinkan. Jadi volume ini adalah konfirmasi Bapak Ibu. Konfirmasi untuk dia lanjut berbalik arah atau lanjut untuk mengikuti tren saat itu. Nah, jadi ini dihindari. Nah, contohnya saham. Nah, ini sahamnya kan naik nih. Sahamnya naik. Kalau dilihat volume di bawah, nggak bisa dikatakan nggak ada gitu. Volumenya nggak ada, tetapi harga sahamnya naik. Harga sahamnya naik. Nah, hati-hati. Kenapa? Kalau ngambilnya dalam posisi belum menyentuh resisten, oke lah, bisa eh, cuan 1 atau 2%. Tetapi kalau posisinya sudah eh, menyentuh area-area supply, area-area resisten di sini, nah eh, kenaikannya juga tidak diikuti dengan volume, ini bisa saja besoknya cuci piring, bisa saja gap down tiba-tiba eh, atau langsung turun ke sini. Nah, ini dihindari gitu Bapak Ibu. Tapi kalau mau tes lot boleh saja karena harganya naik Pak. Wah, candlenya besar-besar nih naik, tapi volumenya nggak ada. Nah,
Bisa ini diambil momentum asalkan dia tidak berada atau sudah berada di area resisten. Nah, kalau sudah di area resisten ini kan menyatakan sudah overbought kan, orang sudah banyak punya. Jadi hati-hati akan terjadi penjualan. Nah, nah, case yang kelima, volumenya kecil, lalu eh candlenya juga kecil atau candle merah. Nah, volumenya di bawah rata-rata nih, tetapi terjadi penurunan. Nah, Bapak Ibu, kalau hal seperti ini bisa dikatakan sahamnya eh, itu sedang tidak ruang bergeraknya terbatas, bisa dikatakan sideways gitu kan, bisa dikatakan sideways dan volumenya kecil-kecil di bawah rata-rata gitu. Harga candlesticknya pun kecil-kecil. Nah, kalau cash seperti ini, kalau Bapak Ibu eh, orangnya spekulatif gitu, bisa melakukan akumulasi buy, tapi tergantung posisinya. Kalau posisinya sudah di area support, kita tarik jauh nih ke belakang. Nah, sudah di area support, Bapak Ibu bisa melakukan spekulatif buy. Kenapa? Eh, Bisa saja eh, next ada volume besar tiba-tiba dan eh, kita udah dapat duluan. Nah, ini yang disebut dengan buyout weakness gitu. Mendapatkan harga saham ketika sahamnya belum bergerak dengan candlestick kecil, tapi volumenya juga kecil gitu. Volumenya merah, candlesticknya volume maaf, harganya candlesticknya merah, volumenya kecil-kecil. Nah, kita bisa spekulatif buy gitu. Contohnya ini kan, ini kan bisa dikatakan candlesticknya merah-merah nih, atau hitam ya kalau saya gambar di sini. Nah, tapi next, eh, ketika terjadi penembusan dengan harga tapi tidak diikuti dengan volume, naiknya kan luar biasa di sini. Ada 63%, di sini juga 23%. Nah, jadi ini lebih spekulatif sih. Cuman yang Bapak Ibu ingin yang berpeluang besar, itu sebenarnya ini volume besar eh, diikuti dengan hasil harga dengan bodi yang besar. Itu lebih valid eh, keesokan harinya itu berlanjut. Tapi kalau yang sifatnya Bapak Ibu ingin spekulatif gitu, bisa bisa cari yang eh, harga turun atau candlestick merah, lalu volumenya turun kecil-kecil. Nah, itu disruptif. Kan hukumnya itu. Ini, hukumnya ini kan. Volume turun, harga turun. Bisa saja dia akumulasi secara diam-diam. Jadi dari analisis volume ini kita bisa ambil ap- posisi yang sudah konfirmasi tentu volume naik, harga naik. Ke depannya eh, peluangnya akan naik. Eh, Tapi bisa juga dengan spekulatif, volume turun, harga turun. Nah, itu akumulasi. Nah, ini bisa dikatakan dengan istilahnya kalau trader titip sendal dulu. Nah, oke. Nah, di sini udah ada yang bertanya belum? Oke. Nah, mungkin ini analisis manual ya Bapak Ibu. Nah, kalau menggunakan kuan bagaimana Pak? Saya eh, ingin praktisnya. Ya, oke. Ingin kita bisa di kuan. Oke, Bapak Ibu. Saya share dulu. Oke.
Udah kelihatan ya Bapak Ibu? Oke, ini saham Arto. Oke, ini saham Arto. Eh, tapi kita nggak fokus sahamnya. eh Kita lihat volume. Nah, jadi volume itu ada di grafik, semua grafik ada di fraktal ada volume, di grafik swing ada volume, lalu di grafik bottom fish juga ada. Hampir karena volume itu penting ya Bapak Ibu. Yang nggak ada itu di GPS aja sih, GPS sama eh ya GPS aja yang nggak ada. Semuanya eh, di grafik Quant itu punya volume karena volume itu adalah sesuatu eh, hal yang penting yang digunakan trader. Kenapa? Eh, karena ini mengonfirmasi dia breakout atau naiknya lanjut atau tidak. Nah, kalau di Quant Bapak Ibu itu bisa volumenya kuat atau tidak itu sudah tergambar dari warna. Oke? Nah, kalau warnanya merah, volumenya merah, berarti volumenya itu kecil. Nah, kalau di Kuan itu bukan kecil ya. Volumenya itu besar atau kecil, tapi dalam artian itu jelek, nggak bagus gitu. Kalau warnanya merah. Nah, kalau yang warnanya abu-abu, nah abu-abu. Nah, jadi abu-abu dan merah ini ada yang kecil, ada yang besar ya, baik itu merah dan abu-abu. Namun abu-abu di sini dalam artian adalah volume yang biasa saja, nggak ada sesuatu yang istimewa. Jadi biasa. Dan kalau warna kuning, oke, itu eh, artinya volume yang mengangkat harga menjadi gap up. Nah, jadi kuning ini penting Bapak Ibu. Seperti lampu lalu lintas. Jadi lampu lalu lintas itu kan ada merah bahaya, kuning hati-hati, hijau lanjut jalan. Nah, kuning di sini mengartikan seperti itu, hati-hati. Kenapa? Karena kenaikannya itu membuat candlesticknya gap up. Gap up itu apa? Bolong. Gap up ke atas atau loncat. Jadi, biasanya kenaikan yang eh, dilakukan secara agresif, langsung loncat. Nah, di Kuan itu langsung diberi volumenya warna kuning. Kenapa? Karena warna kuning ini eh, mengantisipasi besoknya bisa saja dia akan turun. Kenapa? Karena kenaikannya ikuti dengan gap up. Nah, jadi hati-hati kalau volumenya warna kuning. Lalu selanjutnya ada yang warna hijau pekat. Nah, hijau pekat ini volumenya bagus. Nah, ini menandakan bagus ini volumenya eh, diikuti dengan candlestick atau harga eh, yang besar atau candlestick besar. Eh, nah, ini bisa mencari hal yang bagus gitu Bapak Ibu. Jadi volumenya besar, harganya juga naik dengan candlestick yang besar. Nah, yang terakhir
ada yang hijau muda. Nah, hijau muda itu volumenya boom. Nah, volume boom itu kenaikannya itu dua atau tiga kali lipat dari rata-rata. Nah, ten- nah untuk sinyal-sinyal ini Bapak Ibu itu sudah ditulis pengertian apa real time di sini. Nah, jadi boom yang hijau ini, boom, oke, itu juga diikuti dengan volume besar. Jadi bisa dikatakan Arto besoknya itu bisa lanjut. Kenapa? Karena volume besar diikuti dengan eh, hasil atau candlestick besar. Posisinya juga dekat dengan area support. Nah, itu tambahannya. Nah, tapi hati-hati jika candlesticknya warna kuning gitu. Volumenya warna kuning. Nah, kenaikannya diikuti dengan gap up. Nah, kalau kenaikan gap up biasanya tidak lanjut. Nah, tentu yang kita cari untuk volume yang konfirmasi yaitu kalau volumenya dalam keadaan bagus atau boom. Nah, itu Bapak Ibu untuk segi warna. Oke. Nah, bicara tentang volume, ada sesuatu yang menarik di sini, yaitu VWAP. Nah, ini hal yang ketiga yang kita bahas pada malam ini. VWAP. VWAP itu apa? VWAP ini adalah volume yang berbanding eh, volume, koreksi kalau saya salah ya, kepanjangannya itu volume web average price gitu. Jadi f- eh, rata-rata harga berbanding dengan pergerakan harga, rata-rata volume berbanding dengan pergerakan harga. Nah, di sini ada angka di sampingnya, ada 991. Jika harga saham di atas VWAP, nah harga sahamnya sekarang 1.200, VWAP-nya 991. Berarti di atas kan, di atas VWAP. Harga saham saat ini di atas VWAP. Itu bisa diartikan pergerakan harga saham saat ini sedang berada dalam keadaan eh, naik atau bullish. Nah, VWAP, nah VWAP ini kan jarang kita dengar ya Bapak Ibu, karena VWAP ini eh, banyak digunakan oleh eh, perusahaan-perusahaan besar atau manajer investasi untuk melihat eh, volumenya. Jadi kalau kalau pergerakan harganya di atas rata-rata volume, biasanya eh, market besar beliau akan masuk. Kenapa? Karena saham ini pasti akan bergerak volatil dalam transaksi besar. Nah, itu VWAP. Nah, untuk VWAP ini kita lihat ilustrasinya eh, atau visualisasinya di grafik fraktal. Nah, yang warna ungu ini, oke, yang warna ungu ini. Oke. Jadi, bisa dikatakan eh, ketika menembus VWAP. Nah, VWAP-nya kan 989 ya, sama sama kayak tadi kan 989. Bisa saja bisa dikatakan kalau sudah menembus VWAP itu pergerakannya sudah sudah bergerak di atas rata-rata volume. Karena VWAP ini adalah harga berbanding volume. Nah, VWAP ini juga bisa diartikan sebagai apa ya? Sebagai resisten dinamis gitu. Jadi selama harga saham di bawah VWAP yang warna pink ini, itu bisa dikatakan eh, kenaikan candlestick, walaupun terjadi kenaikan candlestick di sini warna hijau, hijau.
tetapi bisa dikatakan kenaikannya tidak didukung dengan volume karena masih di bawah garis rata-rata volume eh, rata-rata pergerakan volume berbanding harga gitu. Nah, jadi VWAP ini berbeda dengan moving average, Bapak Ibu. Walaupun fungsinya bisa dikatakan sama gitu sebagai support and resistance. Jadi kalau di bawah garis itu bisa dikatakan downtrend, kalau di atas garis itu dikatakan uptrend. Sederhananya seperti itu. Eh, karena eh, ini di- beda antara VWAP dan moving average atau MA. Kenapa? Kalau MA itu rata harga, rata harga. Dapatnya garis ini dari rata-rata harga. Kalau MA 20 rata-rata pergerakan harga 20 hari ke belakang. Kalau sudah di atas itu menembus MA 20 berarti dia sudah berada di atas rata-rata harga 20 hari ke belakang. Beda dengan VWAP. Kalau VWAP itu adalah rata-rata pergerakan harga dan volume. Nah, itu. Nah, jadi VWAP ini menarik digunakan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menembus VWAP, nah bisa dikatakan kenaikan harga sahamnya itu sudah didukung dengan volume yang besar. Nah, apa saja selain Arto, kita bisa lihat Bevin ya, Bevin Arto gitu, sudah di atas VWAP. BBCA sudah di atas VWAP. Nah, jadi kalau udah dekat-dekat VWAP itu bisa dijadikan support ya Bapak Ibu. Jadi buy what witness di area 5.727 bisa. Kenapa? Karena VWAP ini adalah bisa karena sifatnya dinamis itu bisa digunakan sebagai support kalau harga sahamnya turun. Oke? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tadi kita udah bahas mengenai uh, cash, pergerakan harga, bagaimana melihat volume. Volume itu adalah usaha dan harga itu adalah hasil yang bisa dilihat dari bentuk candlestick. Jadi jika usaha dan hasilnya besar ke depannya atau keberlanjutannya akan naik. Nah, dan tadi kita udah bahas mengenai warna volume di bawahnya. Eh, yang kita cari adalah volume volume yang berwarna hijau dan volume yang berwarna hijau pekat. Nah, karena itu menandakan volumenya di atas rata-rata dan sudah diberi interpretasi juga ya. Volumenya sinyalnya boom, volumenya sinyalnya bagus. Nah, kalau hari ini BBCA nih candlesticknya merah kan, berarti candlestick volumenya merah. Itu berarti interpretasinya volumenya itu jelek karena kecil di bawah rata-rata, warnanya merah. Nah, dan terakhir tadi saya udah menjelaskan VWAP. Nah, garis rata-rata harga berbanding volume gitu. Oke, jadi ini sama dengan MA tetapi perhitungannya beda. Oke, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Silakan saya lihat kolom seperti Raja juga Pak Sahlan. Oke, Raja. Oke, nih Raja lihat volume. Volume bagus, warna hijau. Kenaikannya juga eh, volume besar diikuti dengan harga harga yang apa candlestick panjang. Oke, next. Ini besoknya sepertinya akan lanjut. Nah, karena juga di atas VWAP ya, di atas eh, volume VWAP. Oke, bagus nih Raja nih Pak. Besok lanjut nih. Raja, lalu INCL.
Oh, kalau NCL nanya ya, Bu Kania. Oke, nah, Bu Kania bisa lihat nih, kalau NCL itu volumenya besar-besar gitu, di atas rata-rata, tapi candlesticknya kecil-kecil Bu Kania. Nah, dia juga masih di area apa? Masih di bawah VWAP. Jadi bisa dikatakan NCL ini pergerakan harga dan pergerakan volume eh, itu masih dikatakan bearish karena masih di bawah VWAP. Nah, bergeraknya bisa dikatakan volatile atau indikasi reversal dari arah kalau sudah di atas VWAP. Nah, jadi tapi hal yang menarik dari NCL ini adalah eh, ini udah di area support nih, Bu. Oke, di area support dia sudah melandai, eh, melandai. Nah, bisa saja polanya seperti ini. Candlestick kecil-kecil, volumenya tidak ada, eh, bisa, tetapi besoknya tapi naik ini hanya bersifat rebound sementara gitu. Nah, nextnya turun lagi gitu. NCL ini ya masih masih downtrend sih Bu. Jadi kalau ingin masuk ya ngambil momentum technical rebound aja. Nah, itu terjadi kalau dia berhasil menembus garis VWAP. Hmm, oke. Ketika menembus itu pun diikuti dengan volume kan. Nah, ketika diikuti dengan volume, besoknya lanjut. Oke. Ini ada pertanyaan juga. Om janji jiwa, cuan itu masuk BOW yang Om harga turun volume kecil-kecil. Kalau secara teori eh bisa Om, volume kecil volume kecil-kecil, candlesticknya kecil-kecil. Tapi perhatikan dia dekat nggak dengan area support. Nah, untuk mencari support ini kita harus tarik ke belakangnya. Nah, coba kita lihat weekly deh. Nah, bisa sih, bisa Om. Bisa dikatakan supportnya di sini kan? Ini nih, ini ya. Nih. Nah, karena kalau di daily nggak bisa tarik garis saya. Nah, volumenya iya kecil-kecil Om. Volume kecil di bawah rata-rata kan di sini abu-abu semua ya, biasa biasa aja. Candlesticknya kecil-kecil juga. Nah, ya bisa diartikan eh, ini sedang akumulasi. Volume kecil, hasil candlesticknya pun kecil. Nah, ben- benar Om janji jiwa. Ini akumulasi gitu. Nah, akumulasi. Jadi Bapak Ibu eh, kalau mau spekulatif bisa dicari tuh saham-saham yang volumenya biasa, kecil-kecil di bawah rata-rata, tapi ingat harus eh, di dekat area support kuatnya. Jadi untuk menarik support kuat tuh Bapak Ibu harus ambil eh, ke belakangnya. Tunggu sebentar, Nah, kau main belum? oke, saya mute dulu ada yang bocor. Oke, udah selesai. Nah, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? BRPT juga potensi pakai cat Harley. Oke, BRPT ya volumenya kecil-kecil gitu. Candlesticknya pun kecil-kecil ya, tapi masih di bawah VWAP gitu. Nah, kalau pakai Harley, volumenya hilang-hilang timbul Bu Garenia. Jadi untuk analisa volume ini, untuk akumulasi itu biasanya kita pakai yang general aja, yang harian Bu Garenia, daily aja.
Oke, tapi eh resikonya kalau candlestick kecil-kecil lalu volume kecil-kecil gitu ya. Kan hukumnya volume turun, maksudnya volume kecil, harga turun, merah-merah aja terus kan. Nah, itu bisa dikatakan akumulasi. Cuman lamanya akumulasi ini eh, itu bisa pendek, bisa panjang. Nah, jadi dia bergerak sideways, dia bergerak di situ-situ aja. Nah, makanya kalau untuk spekulatif, Bapak Ibu disarankan masuknya jangan all in. Nah, spekulatif itu biasanya di bawah 50%. Jadi Bapak Ibu bisa masuk 30 dulu, 40 dulu, atau 20. Intinya jangan di atas 50% dari money management. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Om Janjiwa. Tekanan jual juga melemah. Cek BBRI Om, bagaimana kalau harga naik, volume naik besok dibanting Om? Nah, ini ada cash ya. Itu cek BRI. Oke, ada cash yang eh, bisa saja volumenya hari ini besar gitu. Volumenya hari ini besar diikuti dengan harga kenaikan yang besar, bodi besar, Bapak Ibu. Nah, namun besoknya dibanting, turun. Nah, hal itu bisa saja terjadi gitu. Eh, itu mungkin disebabkan dengan keadaan makro atau ISG drop. Nah, jadi eh, sahamnya ikut kempes juga. Nah, tetapi itu biasanya kecil peluangnya. Tetapi umumnya eh, sebelum itu terjadi, paginya itu naiknya sudah eh, sam- sudah sampai target lah, sudah naik besar. Cuman pas pertengahan dia kempes gitu. Kecenderungan seperti itu terjadi Om Janji Jiwa. Nah, tapi peluangnya kecil. Nah, hal tersebut sering terjadi kalau pergerakan sahamnya eh, sahamnya di saham-saham lapis tiga biasanya hal itu terjadi di saham-saham yang validitasnya kencang. Nah, nah, jadi Bapak Ibu eh, volume besar lalu candlestick harga naik. Nah, Bapak Ibu juga harus mengenal karakter saham karena karakter saham itu beda-beda Bapak Ibu. Ada karakternya yang ini cocok untuk swing, ada karakternya yang ini untuk day trade, ada karakternya untuk scalping gitu. Nah, jadi eh, analisis volume ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus didampingi dengan pendekatan yang lain. Pertama, kita harus paham karakternya. Paham karakter ini bagaimana memahaminya, Pak Latif? Ya, tentu kita harus pernah trading di saham itu. Kalau pernah trading di saham situ, itu berarti udah masuk list universal saham kita. Kalau udah masuk list universal kita, kita udah bisa memetakan, oh ini karakternya nggak cocok untuk swing. Karena eh, bisa saja harganya harganya naik, volume naik. Nah, bisa saja paginya naik kencang, tetapi 15 setelah itu turun. Nah, karena karakternya eh, day trade. Nah, volatilnya kencang. Nah, itu harus memahami karakter pembagian karakter ini.
itu tergantung list universal saham yang pernah kita tradingkan. Nah, yang kedua eh, adalah pola pattern atau pola berulang. Nih Om Janji bilang, Om Janji Yua bilang sering diraja. Oke. Nah, eh, raja. Oke, itu sering terjadi di raja. Oke, tetapi kita lihat raja. Oke, lihat raja. Nih, ini misalnya kita lihat ini ya. Oke, ini nih volume volume besar. Maaf, harga naik. Volumenya juga naik nih. Oke, volumenya juga naik di sini kan di atas rata-rata. Besoknya harga sahamnya naik. Naiknya dibuka dengan gap up gitu. Langsung loncat di atas. Nah, penutupannya turun gitu. Nah, eh, ini bisa dikatakan apa? Saham yang kelompoknya agresif atau saham day trade. Nah, untuk mengantisipasi ini Bapak Ibu harus baca pola ke belakangnya atau pola pattern. Nah, jadi eh, analisa volume 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 ini walaupun harganya naik, volumenya naik, Bapak Ibu harus eh, pakai pelengkapnya yang lain. Bisa saja tarik garis support, bisa saja tarik garis resisten, lalu eh, lengkapi dengan melihat pola berulangnya. Lihat pola berulangnya ke belakang. Lihat berhasil nggak ketika ada volume, lalu volume besar, lalu harga naik. Hasilnya bagaimana? Naik atau turun? Kalau hasilnya turun, hindari. Tapi kalau hasilnya naik berlanjut, sikat. Atau cashnya naik tapi ditutup turun setelah itu. Nah, kalau seperti itu sifatnya bisa masuk tapi jangan swing. Bisa ambil momentum day trade aja, trading cepat aja gitu. Nah, begitu Om Janji Jiwa. Jadi analisa volume eh, itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus lihat pola berulang ke belakangnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya buat kesimpulan ya. Pertemuan hari ini membahas tentang volume gitu. Jadi volume ini memang sederhananya ah, saya termut volume naik, eh, harga naik, ke depannya itu konfirmasi naik. Oke. Kalau volume naik, harga candlenya turun, itu ke depannya koreksi. Kalau volume turun, harga turun, nah itu bisa dikatakan akumulasi buy. Tapi volume turun, harga naik. Nah, ini naik yang tidak diikuti volume. Nah, itu hati-hati. Itu akumulasi sell. Konfirmasinya ketika volume besar, lalu candlestick besar turun. Nah, itu hati-hati. Oke, nah dari ini kita bisa ambil kesimpulan bagi Bapak Ibu yang ingin spekulatif, buy, carilah saham yang volumenya turun, harga turun, tapi penurunannya itu sudah melandai, membuat sideway, trend datar, dekat dengan area support. Nah, itu bisa spekulatif buy atau eh, tes-tes lot atau titip sendal. Nah, Bapak Ibu akan dapat harga bottom price kalau melakukan ini. Tapi kalau ingin tipikalnya buy on breakout, sifatnya
tradingnya tunggu di simpang gitu. Kencang dulu, saya tunggu di simpang baru beli gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ambil yang ini ketika volumenya naik, harganya naik, ke depannya akan naik. Tapi posisinya itu pastikan dia naik itu memberi out resisten enggak. Kalau memberi out resisten eh, itu ke depannya akan lanjut. Tapi kalau masih dalam area sideway, nah bis- itu biasanya nggak lanjut. Nah, yang paling sederhana Bapak Ibu bisa gunakan VWAP karena VWAP itu, oke. Nah, VWAP di grafik fractal yang warna pink. Nah, ini sederhana karena ini adalah rata-rata harga dengan volume. Jika sudah di atas VWAP, itu bisa diartikan sahamnya sudah eh, bergerak di atas rata-rata volume dan harga. Nah, ini bisa dijadikan sebagai area support. Nah, Bapak Ibu bisa cari nih saham-saham yang drop banyak tapi udah di atas web. Nah, Bapak Ibu bisa akumulasi buy. Nih kayak Arto, Dewa gitu. Nah, Dewa itu belum kuat ya, belum di atas web. Baru tadi memberi out. Nah, tapi udah diikuti dengan volume yang besar. Oke, itu aja kesimpulan untuk pertemuan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya Latia Rafat, undur diri. Sampai jumpa di edukasi selanjutnya. Selamat malam. Malam, Bos. Malam. Makasih Nah, Om Latif.